Mari kita satu hati, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh luar biasa bagi kami bersyukur buat kesempatan pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami anugerah, Tuhan masih memberikan kami Tuhan kesempatan untuk kami belajar menyenangkan hati-Mu, kami belajar untuk hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Mari hari-hari ini Tuhan kami berdoa, tuntun setiap kami supaya kami belajar untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu, karena kami percaya bahwa kami akan kuat menjalani hari-hari yang penuh dengan kesulitan dan pencobaan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam masa-masa yang terakhir daripada kesudahan zaman ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar mengambil satu sikap yang radikal atau sikap yang militan terhadap Tuhan, atau kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan harus lebih ditingkatkan lagi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Banyak hal yang akan kita hadapi, kita temui, dan akan kita lihat ke depannya, itu bukan akan menjadi lebih baik bagi kita. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa hari-hari yang terakhir itu akan penuh dengan kesulitan. Makanya diperlukan satu sikap yang sungguh-sungguh dari orang percaya itu kepada Tuhan. Saya ambil tema yang kecil pada pagi hari ini, bicara tentang penundukan diri kita kepada Allah. Dibutuhkan satu sikap yang tunduk kepada Allah secara serius dan sungguh-sungguh. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kalau orang tidak tunduk kepada Allah, justru yang ada di dalam diri orang itu adalah sikap pemberontakan. Karena tunduk itu sesuatu yang menjadikan kita orang-orang yang sungguh menghargai dan menghormati. Oleh karena itu kita lihat dari satu kebenaran firman Tuhan dulu di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau kita mau melihat perancangan iblis, gangguan iblis itu menjauh dari kita, ketakutan, kegelisahan yang kadang mengganggu kita, itu jauh dari kita. Sikap yang harus kita ambil sebagai orang percaya, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu punya pengertian bahwa kita menyerahkan pikiran, perasaan kita untuk dikuasai oleh firman dan pribadi Allah. Tidak ada dengan cara yang lain. Penundukan diri kepada Allah itu, yaitu kepada firman-Nya, itu harus dilakukan itu secara berkelanjutan, terus-menerus dengan komitmen kita. Dengan menyingkirkan keegoan kita. Kadang orang itu tunduk kepada Allah, tetapi yang memerintah sikap dan perilakunya itu egonya. Makanya berapa banyak orang yang sudah percaya sebagai hamba Tuhan, berkata dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman, karena dia masih dipimpin oleh egonya. Kalau saya melayani Tuhan, saya dapat untung berapa? Kalau saya melakukan ini, hal apa yang akan saya terima? Tidak bisa, Bapak Ibu dikasih. Kalau kita lihat contoh dari firman Tuhan, banyak yang sudah dijelaskan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Coba kita lihat satu contoh firman Tuhan di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Di situ salah satu contoh yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai teladan. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau tidak menuai. Yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa orang yang tunduk kepada Allah, perkataannya itu berbeda. Dia tidak menonjolkan dirinya, dia tidak merasa diri sebagai pahlawan, tetapi dia mengutamakan Tuhan, dan omongannya itu berbeda. Dia bilang bahwa untuk memelihara kehidupan satu bangsa lah, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya
dia ini tidak menyimpan kekecewaan karena dia pantas untuk menghukum saudara-saudaranya. Karena ketika dia ada di situ, dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dia dijual sebagai budak, kemudian dia hidup di dalam penjara. Tetapi kita lihat di sini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa orang yang tunduk kepada Allah, orang yang tidak menyimpan dendam dan kemarahan di dalam, justru hidup di dalam kasih dan pengampunan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadilah orang yang tunduk kepada Allah. Karena firman-Nya adalah kebenaran. Kalau orang yang tunduk kepada Allah, orang yang cirinya selalu taat kepada firman Tuhan. Makanya penundukan diri kepada Tuhan menjadikan kita itu seorang yang dikuasai oleh Tuhan. Sehingga kita bukan keinginan kita lagi dan rencana kita yang harus terwujud, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Makanya hari-hari ini penting bagi kita untuk kita merefleksikan diri kita. Apakah hari ini aku sungguh-sungguh tunduk kepada Allah, atau aku hari-hari ini tunduk tetapi tidak serius dengan Tuhan? Halo jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji, kemudian dia membiarkan janji itu hilang atau menguap. Tidak, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika dia berfirman, maka firman-Nya itu akan menjadi bagian yang nyata di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu kita lihat satu contoh lagi, kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bagaimana sikap seorang tokoh firman Tuhan yang luar biasa di dalam Ayub 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat Ayub juga berkata bahwa aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dari mana dia bisa berkata tidak ada rencana Tuhan yang gagal? Karena dia belajar untuk tunduk kepada Allah. Sekalipun istrinya mengatakan kepada dia, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi dia, Ayub, itu adalah pribadi yang bukan saja saleh, tetapi dia punya sikap rohani yang begitu luar biasa. Dia tunduk sekalipun kondisinya itu tidak mendukung dia untuk mengasihi Tuhan dalam keadaan sakit sekalipun, tetapi dia belajar untuk melihat bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Kemudian saya tutup dengan poin firman Tuhan yang terakhir. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Apa akibatnya kalau orang tunduk kepada Allah? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Jangan hidup dipimpin oleh kesombongan, keegoan kita, keinginan kita dalam kita melayani Tuhan. Mari belajarlah tunduk supaya firman-Nya menuntun kita. Kalau firman-Nya menuntun kita, maka dia bilang bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Bukan kita yang mencari harga. Ketika kita belajar merendahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita melihat firman-Nya akan melakukan hal yang ajaib di dalam kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati kita semua. Mari kita satu hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberikan kami hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita dekam kedua tangan di dada jika kita punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi kamu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit hari ini juga, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.